Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Nur Ataya dari kelas B jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor NPM 2001010022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian fikih ibadah, prinsip, ruang lingkup, syarat diterimanya ibadah, dasar hukum pelaksanaan ibadah, serta taharah jasmani serta rohani. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang syariat-syariat atau hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf yaitu adalah orang yang sudah memiliki kewajiban. Ciri dari seorang mukallaf yaitu adalah baligh dan berakal. Baligh itu untuk anak laki-laki biasanya jika sudah mengalami mimpi basah, dan kalau untuk anak perempuan itu jika sudah mengalami menstruasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Jenis ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah mahdoh, yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang murni, yaitu penghambaan yang murni, hanya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya atau Allah secara langsung. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Ibadah ghairu mahdoh yaitu adalah ibadah yang tidak murni. Apa maksudnya tidak murni? Maksudnya yaitu di samping hubungan seorang hamba dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan hubungan antara seorang hamba dengan makhluk lainnya. Contoh dari ibadah mahdoh yaitu adalah seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Contoh dari ibadah ghairu mahdoh yaitu adalah ada yang berimplikasi pada diri dan keluarga, contoh seorang yang mencari nafkah, seperti itu. Yang selanjutnya kita bahas yaitu adalah prinsip-prinsip dalam ibadah. Yang pertama yaitu prinsip dalam ibadah mahdoh. Yang pertama, keberadaannya harus berdasar pada sumber, dalil, dan perintah. Yang kedua, tata caranya harus mengikuti pola dan ajaran Rasul. Yang ketiga, bersifat suprarasional. Yang keempat, manfaatnya azasnya itu adalah wajib. Selanjutnya, prinsip ibadah ghairu mahdoh. Yang pertama, keberadaannya ada karena tidak adanya larangan atas perbuatan tersebut. Yang kedua, pelaksanaannya tidak harus mengikuti pola dari Rasulullah. Yang ketiga, bersifat rasional. Yang keempat, azasnya berupa manfaat. Yang selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup. Nah, yang pertama itu ibadah mahdoh dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama ibadah mahdoh muqoyah dan yang kedua ibadah mahdoh ghairu muqoyah. Apa itu ibadah mahdoh muqoyah? Ibadah mahdoh muqoyah yaitu adalah ibadah yang dibatasi. Contohnya seperti ibadah sholat wajib, zakat, dan puasa Ramadan. Maksudnya seperti apa sih kok dibatasi? Jadi seperti ini. Sholat wajib itu ada 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kita ambil contohnya seperti sholat subuh. Sholat subuh itu dimulai dari azan sholat subuh sampai dengan batasnya sampai dengan terbit fajar. Nah, setelah terbit fajar itu sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat subuh, karena itu sudah termasuk ke sholat sunnah fajar. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu adalah ibadah ghairu muqoyah. Apa itu ibadah ghairu muqoyah? Ibadah ghairu muqoyah adalah ibadah yang tidak dibatasi. Contohnya zikir, tahmid, dan tahlil. Maksudnya seperti apa kok tidak dibatasi? Seperti ini. Kita bisa berzikir kapanpun tanpa harus menunggu ketentuan waktunya. Contoh seperti kalau sholat itu kan ada waktunya tersendiri. Subuh itu sebelum terbitnya fajar,
duhur itu tengah hari, seperti itu. Kalau ibadah mahdoh ghairu muqayyad itu tidak dibatasi, seperti contohnya orang berzikir itu bisa kapan aja, bisa sewaktu-waktu dia ingat langsung zikir nggak apa-apa, kayak gitu. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh tadi adalah ibadah yang selain hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, juga merupakan hubungan antara hamba dengan makhluk lainnya. Contohnya yang tadi itu seperti mencari nafkah. Selanjutnya yaitu syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu tidak sulit, hanya dua. Yang pertama ikhlas, tidak boleh karena ria, atau tidak boleh karena paksaan, tidak boleh karena sesuatu yang sifatnya karena dorongan sesuatu, itu tidak boleh. Itu harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Yang kedua yaitu adalah sesuai dengan syariat. Jadi percuma kalau misalnya melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan, seperti itu. Sebenarnya kita tuh ibadah buat apa sih? Sebenarnya tuh nggak lain, ibadah itu hanya untuk selain kita bisa bahagia di dunia, itu juga kita supaya bisa bahagia di akhirat juga, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang dasar hukum pelaksanaan ibadah. Apa sih dasar hukumnya? Yang jelas, yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, selain Al-Quran itu, selain untuk kita mencari dasar hukum ibadahnya, untuk mencari dasar hukum pelaksanaan ibadah, itu juga bisa untuk memecahkan masalah-masalah di hidup kita. Itu juga di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana cara hidup dengan sehat, bagaimana kita berhubungan antara manusia dan manusia lainnya, seperti itu, dengan makhluk hidup lainnya juga seperti itu. Habis itu kita akan menjelaskan taharah atau bersuci. Taharah itu dibagi menjadi dua, taharah manawiyah atau taharah rohani, dan taharah hissiyah atau taharah jasmani. Apa itu taharah rohani? Taharah rohani yaitu berarti bersuci dari syirik dan maksiat. Maksudnya kita mensucikan hati kita, pikiran kita terlebih dahulu sebelum beribadah. Nah, yang kedua yaitu taharah hissiyah atau jasmani, yaitu adalah kita mensucikan diri dari najis, mensucikan badan agar kita terbebas dari najis, dari segala kotoran, agar kita saat menghadap untuk beribadah itu dalam keadaan suci, gitu, seperti itu. Nah, jadi seperti itu sekiranya yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.